ya, untuk mencegah KIPI itu, jadi masyarakat harus tahu, kalau misalnya vaksin ini, resiko KIPI-nya ini, vaksin ini, resiko KIPI-nya ini, berapa lama. Tetapi, kita cuma punya budget edukasi aja, kita tidak punya budget vaksinasi. Gimana caranya? Akhirnya kita harus menggali mitra. Mitra siapa yang bisa kita ajak? Ini benar, waktu itu NU Peduli, kita punya tantangan pesantren-pesantren yang lebih dulu harus belajar tatap muka. Seluruh Indonesia kan lumayan banyak ya, ada sekitar 23.000 pesantren seluruh Indonesia, dan itu mereka hampir 75%-nya sudah tatap muka duluan. Sedangkan kita harus benar-benar memastikan mereka ini aman melakukan edukasi, melakukan sekolah di saat pandemi. Gimana caranya? Kita nggak punya dana, kita nggak punya kita cuma punya massa, kita nggak punya dana. Akhirnya apa yang saya lakukan waktu itu bersama tim? Oke, sekarang kita gali. Kira-kira mitra-mitra potensial siapa saja yang bisa kita libatkan untuk program. Oke, sekarang kita butuh apa aja. Jadi kita berangkat dari masalah dan kebutuhan. Masalahnya apa? Oke, pertama masalahnya pesantren membutuhkan vaksinasi. Karena pesantren sudah harus tatap muka, pertemuan tatap muka. Itu sebelum Kemendikbud ya, sebelum Kemendikbud bilang. Jadi Kemenak sudah menyatakan duluan untuk pesantren tatap muka. Oke, sekarang pihak mana yang kira-kira bisa memberikan dosis vaksin? Berarti ada Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kita coba dorong untuk memberikan dosis vaksin. Saat komunikasi pertama, ternyata Kementerian Kesehatan nothing waktu itu ya. Mereka bilang bahwa mereka tidak punya dosis. Mereka tidak punya dosis karena dosis itu langsung turun di puskesmas. Akhirnya komunikasi kita buntu di tingkat Kementerian Kesehatan. Akhirnya kita menggali mitra yang lain, second mitra. Apa? Oke, kepolisian, karena darurat pandemi ini agak-agak semi militer ya. Akhirnya kita coba gali mitra dari TNI Polri. TNI Polri kita ajak kerjasama kemitraan untuk dosis vaksin. Oke, ternyata TNI Polri lebih fleksibel, lebih fleksibel dibanding Kementerian Kesehatan untuk pengadaan dosis. Akhirnya di beberapa tempat kita dengan TNI Polri. Walaupun TNI Polri juga ngambil dosisnya dari Dinas Kesehatan, gitu. Nah, akhirnya Kementerian Kesehatan ini merasa dengan TNI Polri ya. Dan kita pun karena channel NU lumayan ya. Akhirnya kita coba komunikasi dengan staf Watimpres, staf Presiden, staf Wapres. Gimana ini pesantren-pesantren ternyata nggak dapat dosis, dari kementerian buntu dosisnya. Akhirnya dari stafnya Wapres memerintahkan ke ke Menseknek. Dari Menseknek mendorong ke Ketua Satgas. Ketua Satgas akhirnya menegur ke Kementerian Kesehatan. Menegur Kementerian Kesehatan. Akhirnya Kementerian Kesehatan udah langsung kalang kabut. Langsung akhirnya kita yang sebelumnya saat rapat itu kita ditolak mentah-mentah lah ya, ibaratnya karena mereka bilang nggak ada dosis, tiba-tiba kita ditelepon lagi. Katanya NU meminta dosis sekian untuk pesantren. Bagaimana kalau kita rapat besok? Kayak gitu. Jadi disitulah kita butuh orang-orang kunci, ya.
orang-orang kunci yang sekiranya bisa mendorong Kementerian Kesehatan siapa? Oke, ada Menseknek. Menseknek mendorong Ketua Satgas Nasional, apa namanya, KPCPEN ya, Pak Erick Thohir. Dari Pak Erick Thohir akhirnya mempush ke Menkesnya. Menkesnya mempush lagi ke Puskrisnya. Akhirnya dapatlah kita jatah dosis vaksin. Itu yang pertama. Kemudian kita butuh lagi, kalau udah ada dosis, ternyata pemerintah tuh nggak punya anggaran untuk penyelenggaraan. Akhirnya gimana caranya? NU cari siapa mitra potensial yang kiranya bisa support budget untuk pelaksanaan vaksin. Akhirnya kita komunikasi dengan Basnas, Badan Amil Zakat. Ternyata Basnas punya anggaran, tapi dia nggak tahu gimana cara create, maksudnya dia nggak tahu program apa kira-kira yang bisa digunakan untuk menggunakan anggaran ini. Gitu. Akhirnya kita usulkan ada program namanya Kita Jaga Kiai. Vaksin Kita Jaga Kiai. Disitulah Basnas mensupport anggaran. Nah, cuman Basnas butuh rekomendasi dari Kementerian Agama, nama-nama pesantren mana aja yang memang direkomendasikan Kementerian Agama. Ini kita gali lagi mitra Kementerian Agama untuk rekomendasi list pesantren. Jadi pesantren NU kita rekomendasikan ke Kementerian Agama, pesantren Muhammadiyah juga kita libatkan juga, pesantren dari Persis dan lainnya juga kita libatkan untuk juga mendapatkan jatah vaksin. Disitulah akhirnya program itu beriringan. Ada TNI Polri, ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada NU Peduli COVID, kemudian ada Basnas. Jadi kita bersama-sama akhirnya mewujudkan mikroplan vaksin, ya mikroplan vaksin. Perencanaan untuk vaksinasi di pesantren-pesantren, di kabupaten-kabupaten. Nah, akhirnya apa goalnya? Goal advokasinya tadi apa? Yaitu vaksin, ya kan? Jadi kita program UNICEF hanya edukasi, nggak ada program vaksinasi. Kita memunculkan agar ada program vaksinasi, tapi kerjasama dengan bidang lain. Konektivitas tercapai. Nah, selanjutnya kemajuan teknologi komunikasi. Saat pandemi, terkadang kita advokasinya tidak bisa tatap muka. Akhirnya bisa juga komunikasinya menggunakan teknologi juga. Oke, di sini sampai yang tadi saya sampaikan paham ya? Oke, di sini kita menggali beberapa kepentingan untuk dukungan program. Kemudian, nah, kita berupaya untuk mengintegrasikan. Kalau apa namanya kita dari segi program sudah matang, bagaimana delivernya? How to deliver programnya? Siapa saja elemen masyarakat yang harus dilibatkan untuk deliver? Di situ kalau kita misalnya nih kita mau edukasi ke masyarakat, berarti kan di masyarakat itu harus tahu elemen-elemennya apa aja. Ada RT, RW, ada desa ya. Di desa itu ada musyawarah apa saja yang sekiranya bisa mendukung, musrembang dan lain-lain ya, ada desa siaga aktif. Nah, di situ kita harus gali juga. Di tingkat kecamatan, desa, RT, RW, kemudian baru mereka bisa mendorong untuk keluarga. Oke. Nah, selain melakukan kemitraan, advokasi, kita baru bisa melanjutkan yaitu melakukan edukasi kesehatan atau literasi kesehatannya. Disinilah kita memberdayakan komponen-komponen yang tadi untuk melakukan edukasi kesehatan. Kalau kita sudah punya kader-kader kesehatan,
Tapi misalnya kita tidak punya kader kesehatan di tingkat RT, RW, maka di situ kita libatkan mereka untuk menjadi penggerak literasi kesehatan di wilayahnya. Selanjutnya, mereka kita libatkan untuk memobilisasi sosial. Oke, ini saya sedikit menyampaikan saja contoh program RCCE COVID UNICEF is Communication and Community Engagement. Oke, berdasarkan tujuan dari promosi kesehatan ya, agar masyarakat tahu, mau dan mampu melakukan perubahan perilaku untuk penyakit tertentu. Maka di sini tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk pencegahan COVID. Nah, berangkat dari ada 3 hal, yaitu enforcement ya. Ada instruksi dari PBNU untuk membentuk satgas di setiap provinsi dan setiap kabupaten. Akhirnya dari enforcement ini, instruksi pengurus besar NU ini, semua provinsi, semua kabupaten membentuk Satgas COVID. Akhirnya kita punya kekuatan besar. 300 kabupaten kota punya Satgas COVID NU. Kemudian 30, sementara ini 32 provinsi. Tinggal 2 yang belum. Papua itu baru ada Papua Barat. Pak Uncen Papua mana termasuknya? Papua. Aja. Papua saja ya? Iya. Belum berarti. Oke. Uncen bisa bergabung juga. Oke. Kemudian dari enforcement ini kita juga meng-create edukasi ya. Edukasi kesehatan. Dan juga ada engineering di situ. Ada engineering ini ada apa? Engineering ini berusaha untuk pendekatan lingkungannya tadi. Kan kalau kita bicara soal promosi kesehatan, jangan melulu soal edukasi, tetapi harus bisa melihat lingkungannya. Ya, Ottawa Charter kan ada banyak hal tuh. Masih ingat apa saja pesan dari Ottawa Charter? Orang Promkes harus apa nih? Apa amanat dari Ottawa Charter? Ayo, minggu lalu dibahas itu. Ottawa Charter. Lupa-lupa ini. Ada berapa? Ada berapa hal penekanannya? Proses yang memungkinkan. Apa? Ada 5, Bu. Iya, apa saja? Publik, bina suasana, health service, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Itu strategi promosi kesehatan. Oh, strategi ya. Amanat Ottawa Charter? Advokasi, bina suasana, kemudian institusi kesehatan ya, personal skill. Lupa yang satu, Bu. Apa saja? Oh, gerakan masyarakat, Bu. Hah? Terakhir gerakan masyarakat. Kalau tak salah ingat. Strategi Promkes itu. Ottawa Charter itu apa aja? Ada yang ingat? Ini kan. Ada yang ingat? Yang gambarnya lingkaran-lingkaran itu kalau ingat minggu lalu. Bahasa Inggris. Oh iya, health. Ingat tapi Ya itu kan lupa isinya. Kebijakan. Lupa isinya. Mereka ingat inti-intinya. Iya, apa itu? Apa aja? Environment kayak itu.
reorient health service, terus Nah, Being healthy. Develop personal skill. nah tuh mulai ingat. nah, Community action. Apa tuh? Health. Membuat sport buat bukan ya. kesehatan. Advokasi ke kebijakan. Itu strateginya. Ingat Ibu. ya, ada strengthening community action, ya kan? Jadi di situ penguatan pemberdayaan masyarakatnya, kemudian building Penguatan health skill. public policy, ada developing personal skill, apalagi Reorient. create ya, Reorient. support environment, ya kan? Nah, Person. engineering itu maksudnya di situ ada engineering ini maksudnya kita support lingkungannya, kita support lingkungannya, kita misalnya penyediaan fasilitas cuci tangannya, kemudian banyak hal yang kita wujudkan, misalnya protokol kesehatannya di pesantren, kemudian protap-protap di sekolah dan lainnya, itu upaya mewujudkan environment-nya itu. Kemudian reorientasi Pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan. Jadi Pelayanan. kita juga memperkuat pelayanan kesehatannya. Memperkuat pelayanan kesehatannya misalnya kita dari segi tracing ya, treatment, kita juga mendukung. Kalau memang mau screening di pesantren, berarti kita melibatkan puskesmas untuk memperkuat tusi dari puskesmas untuk mewujudkan masyarakat sehat, fasilitasi. Nah, maka kita bikin 3 strategi ini, enforcement, education, kemudian engineering. Strateginya pasti ya advokasi, bina suasana, pemberdayaan masyarakat, kemudian kemitraan, ABGK. Perubahan perilaku yang diharapkan ini ada setidaknya yang paling minimal adalah 3M ya. 3M sekarang berkembang menjadi 5M, kemudian vaksinasi. Di level pengetahuan, kita ada beberapa kegiatan seperti edukasi pesantren, masyarakat, ya. Kemudian kita juga menggunakan berbagai metode, menggunakan metodenya mobil COC, kemudian leaflet dan lain-lainnya. Mobil COC itu apa? Kita misalnya, kalau komunikasi pemerintah hanya berangkat sampai di televisi misalnya. Sedangkan masyarakat itu banyak juga di daerah-daerah yang tidak punya televisi. Dan masyarakat banyak juga yang sekarang sudah beralih ke YouTube. Masyarakat sudah tidak tidak sering melihat TV. Banyak juga masyarakat pekerja yang fokus ke pekerjaannya, masyarakat pedesaan ya fokus ke pertanian dan lain-lainnya, jarang melihat TV. Nah, disitulah kita mendekatkan pesan-pesan kesehatan ke masyarakat melalui mobil edukasi keliling. Mobil edukasi keliling, Car of COVID-19 Care atau COC ini tadi. Dan pesan-pesannya juga dikreasikan pesan-pesan yang sesuai dengan bahasa daerah, bahasa lokal. Bahasa Papua kah, atau bahasa Jawa kah, bahasa Sunda kah, bahasa Betawi kah. Kemudian bentuk-bentuk pesannya juga disederhanakan. Ada yang berupa bentuk lagu kah, bentuk pantun kah, bentuk apa. Sehingga masyarakat tuh tertarik untuk mendengar. Nah, di sini di edukasi pun kita melibatkan beberapa tokoh kiai kah, tokoh siapa yang bisa didengar masyarakat. Nah, ini tadi goals besar ya, yang program yang existing yang UNICEF, program UNICEF karena dia hanya mengcover edukasi, jadi kita include-kan dengan program-program non-UNICEF
seperti program vaksinasi, kerjasama dengan Basnas, Kemenak, program vaksin dengan Lazis dan lain-lain. Sehingga edukasi pravaksin itu bisa tercapai. Oke, kita sudah sampai untuk UNICEF kita sudah sampai di 3 tahap ya. Tahap pertama kemarin kita lebih ke internal, penguatan internal NU. Tahap kedua kita sudah mulai eksternalisasi, sudah mulai ada mitra-mitra potensial, sudah bergabung dengan satgas-satgas kabupaten. Tahap ketiga ini kita bisa berusaha untuk memperlebar skup, yaitu kita udah harus melahirkan Pokja. Dan kita sudah harus ada microplanning vaksin bersama dengan mitra-mitra kita setempat. Kemudian kita harus bisa melahirkan best practice yang diinisiasi oleh masyarakat. Artian kalau kita ngomong soal program UNICEF ya hanya edukasi selesai. Tetapi dari program UNICEF kira-kira apa yang memunculkan peran besar masyarakat untuk terlibat. Nah, disitulah yang kita sebut dengan best practice. Best practice itu upaya-upaya keberlanjutan, upaya-upaya inisiatif masyarakat, upaya-upaya dari misalnya nih dari awalnya masyarakat ini yang misalnya apatis, kemudian dengan pendekatan perubahan perilaku kita, dengan strategi-strategi promosi kesehatan kita yang menarik, yang melibatkan beberapa pihak kiaika sesuai dengan adat, sesuai kearifan lokal, itu akhirnya mereka bisa terlibat. Nah, itu adalah best practice. Wilayah intervensi kita untuk yang UNICEF ya, kita bicara UNICEF. Untuk yang tahap sebelumnya, tahap 1 ada 20 kabupaten, 20 kabupaten, tahap kedua ada 18 kabupaten, tahap ketiga ini tahun ini diperkuat di 6 kabupaten, 3 provinsi. Tapi kalau bicara soal Satgas NU Peduli COVID, kita bicara skup nasional berarti ya 300 kabupaten kota gitu. Dengan program-program selain UNICEF ada program dengan DFAT dan lain-lain. Program dengan USAID juga. Cuman untuk yang program edukasi menurut saya yang pas karena Promkes ya, yaitu program bersama dengan UNICEF ini. Kalau program yang lain ada yang program vaksinasi kan lebih ke kuratif ya, program-program yang lainnya juga, program kayak pemulasaran jenazah, program ekonomi, penguatan ekonomi, itu tidak relevan lah dengan yang Promkes. Tapi kalau ini, UNICEF ini lebih ke edukasi. Jadi kita bisa menjadi satu strategi pembelajaran juga untuk masa Promkes. Ini yang sebelah kanan adalah beberapa indikatornya ya. Kita ada 3 aktivitas utama untuk UNICEF. Ada edukasi, kemudian Pokja, sama best practice. Edukasi ini jumlah orang teredukasi dengan kita capture jumlah orang yang teredukasi soal 3M dan vaksin. Kemudian jumlah COC-nya, COC itu mobil edukasi keliling tadi. Kemudian edukasi webinar ya, jumlah guru teredukasi melalui webinar, jumlah masjid atau rumah ibadah yang teredukasi, jumlah pesantren yang teredukasi, jumlah kader yang mengedukasi. Kadernya dibagi juga ada kader komunitas, kader remaja. Kemudian untuk Pokja ada jumlah Pokja kabupaten yang terbentuk. Terus ada indikator proses juga, Pokjanya aktif rapat 2 kali sebulan. Jumlah organisasi mitranya, jumlah relawan organisasi mitra yang dilatih. Jadi kita sudah eksternalisasi ya, ada relawan organisasi mitra yang juga dilatih. Dan juga ada microplan vaksin bersama pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu best practice. Nah, tahun ini kita dapat kesempatan selama proyek 1 tahun atau 10 bulan kalau di daerah. 2 bulannya itu laporan. Ini kita bagi menjadi target per daerah. Nah,
ini yang saya bilang tadi, mobil edukasi keliling COC. Jadi ini link audionya boleh dicontoh, boleh di-download nanti. Di situ ada contoh edukasi menggunakan bahasa daerah. Kemudian ini salah satu strategi Monef-nya. Dan ada WhatsApp report-nya. Kalau teman-teman mau cek, boleh lihat WhatsApp report-nya. Silakan save nomor ini. Save nomor IPC UNICEF ya. 0811-5009-009. Di-save saja. Kemudian coba diketik kata kunci IPC di situ. Jadi sekarang kalau teman-teman pengen belajar cara Monef-nya itu lebih mudah. Cukup dengan WhatsApp kita bisa nanti terekam dashboard-nya. Coba kita cek ya. Ini teman-teman kalau pengen belajar program, nanti bisa kita praktekkan bareng-bareng. Ada yang sudah ngetik? IPC. Di WA ya. Di WA. Itu langsung keluar, kegiatan yang dilakukan apa. Kemudian apakah edukasinya di mana, bahkan sampai dampaknya kelihatan. Dampaknya bisa terlihat di situ, respon masyarakatnya seperti apa, apakah ada yang mengemukakan pendapat, ada yang nih kita coba lihat. Ini tapi sekarang kayaknya dashboard-nya lagi. Yang websitenya lagi belum bisa dibuka ya Mbak? Websitenya bisa? Yang tadi coba biar di copy linknya juga sambil kalau ada yang mau akses. Nanti teman-teman bisa lihat itu sampai Monef-nya bisa kelihatan. IPC dashboard. Ini akhir bulan waktunya report. Laporan ya? Laporan, jadi Tiap bulan berarti Mbak? kemungkinan reportnya ada kadang tiap hari, cuman rekapnya setiap bulan. Dan saya coba login kan untuk dashboard-nya. Ya, sambil Mbak Ilmi login ke dashboard untuk tampilkan hasil itunya, mungkin ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Kita kasih kesempatan. Ini dia. Nah, ini dashboard-nya langsung bisa kelihatan. Di sini total laporannya 7.000 ya. Warga penerima pesannya 585. Nah, kita bisa lihat di sini nih ada asal organisasi. NU berapa, Muhammadiyah berapa, bisa kelihatan. NU 371.000, Muhammadiyah 174.000. Ini padahal kita baru gerak selama 1 bulan ya. Kita pelatihan startnya Agustus, orang daerah pelatihan kader tuh baru start September akhir. Karena kita awal pelatihan itu baru September awal. Muhammadiyah udah start 1 bulan sebelum kita. Ya, Muhammadiyah udah start. Iya. Ini kita lihat nih. Di sini saya cek NU doang. NU dari 2.617 pelapor, jumlah penerima pesannya 3.071.000. Dan ini langsung bisa terlihat anak berapa, perempuan berapa, disabilitas berapa. Terus kemudian dari segi tujuan kegiatan, langsung bisa kelihatan kegiatan edukasi, kegiatan testing, kegiatan penegakan hukum, tracing, treatment, langsung bisa kelihatan. Dari segi metode edukasinya,
Nih, ada komunikasi lintas, menyapa, pembelajaran partisipasi, mobil edukasi keliling, ada percakapan pendek, kunjungan rumah, pertemuan masyarakat, dialog, edukasi yang menghibur, dan lain-lainnya. Langsung kelihatan di sini. Nah, evaluasinya ada tanggapan warganya juga. Langsung kelihatan. Apakah memperhatikan sekian, yang bertanya sekian, warga meyakini warga lain sekian, sepakat aksi tertentu sekian, bantu makanan, yang tidak memperhatikan juga ada, bantu tenaga. Ini langsung bisa kelihatan. Bahkan Report setiap hari. Ada websitenya juga, website ini perubahan perilakunya. Bentar ya, kita cek contoh perubahan perilakunya. Sambil kalau mau ada yang tanya boleh aja ya. Ya, silahkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, jika ada yang mau ditanyakan ke Mbak Ilmi, dipersilahkan. Ini Mbak Ilmi contoh lulusan Kesmas yang banyak bekerja di ini ya, bukan dulunya di pemerintahan di Kementerian Desa. Kemudian sekarang aktifnya di NGO. Jadi kalau teman-teman nanti keluarnya mau kegiatan yang lebih aktif ke masyarakat, nah bisa jadi seperti Mbak Ilmi. Tapi kerjanya lebih menantang kalau menurut saya pribadi, Mbak. Bagaimana kita harus kencang menjalin kemitraan, advokasi, dananya kita cari sendiri. Kalau kegiatan seperti Mbak Ilmi, kalau pemerintahan kan ada anggarannya, toh? Sisa dibuat rancangan programnya ya jalan. Kalau mau mengikuti jejak orang-orang yang di lapangan seperti Mbak Ilmi, itu harus berani, harus siap bikin kegiatan dan siap cari dananya sendiri. Tapi kalau kayak Mbak Ilmi kan sudah pengalaman dengan berbagai UNICEF, kemudian USAID juga ya Mbak ya, paling sering. Mereka sebenarnya banyak lembaga yang menyiapkan dana, berarti dari kita yang harus bisa menyusun proposal dan juga follow up terus. Oh ini contohnya. Ini contoh dashboard perilakunya. Jadi presentase kepatuhan 3M ya. Kita bisa lihat 65% ya, 65% saat ini kalau nasional seluruh Indonesia. Kemudian ini yang di bawah pengawasan 40% yang mencuci tangan ya. Kalau kita lihat pemerintah kan selama ini bilang kalau masyarakat Indonesia 90% memakai masker, sekian persen ya kan. Tapi ternyata kalau dilihat benar nggak memakai maskernya, benar-benar memakai masker nggak, tidak dipakai di dagu. Kemudian pakai maskernya benar-benar menutup antara hidung, pipi dan dagu. Nah, itu ternyata 58%, baru 58% yang benar-benar 68% yang taat, dan yang diawasi itu 58%. Kemudian yang menjaga jarak ya, baru 49% masyarakat Indonesia yang mempraktekkan menjaga jarak. Artinya yang PR besar dari 3M itu adalah menjaga jarak ini dibanding memakai masker dan mencuci tangan. Mbak, ini yang dari itu ya tadi yang sudah 32 provinsi yang bekerja sama. Datanya dari nasional, situ. Nasional ya. Nah, ini nanti boleh linknya dibagi juga. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau menjadikan COVID untuk ide tulisan skripsinya, data ini adalah data aktual. Bisa dijadikan salah satu referensi bagaimana perilaku 3M. Ini bergerak terus setiap hari. Per bulan ya? Iya, dari Oktober kemudian sampai September nih. Bergerak terus. Masih naik turun. Bisa kita lihat juga misalnya ini apa nih? Berarti Papua tadi baru Papua Barat ya, Sorong sepertinya. Iya. Nih. Jawa Barat ya, Karawang Barat. Tanjung Pura. Jadi sampai desanya bisa kelihatan. Gitu. Kalau Papua ya, Papua mana Papua?
wabarakatuh.